Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning friends, apa kabarnya? Miss Ais harap teman-teman semuanya sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah belajar kan bahasa Indonesia bermuatan IPA bersama Miss Dian? Masih ingat nggak ya belajar tentang apa? Betul. Belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat juga nggak apa ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya adalah makhluk hidup itu dapat bergerak, memerlukan makanan, bernafas, serta tumbuh dan berkembang biak. Nah, pada pertemuan hari ini, teman-teman akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih jelasnya, teman-teman simak ya video penjelasan dari Miss Ais berikut ini. Teman-teman, kita sudah masuk tema 1 subtema 2 ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada beberapa contoh pertumbuhan pada manusia. Yang pertama adalah pertumbuhan rambut. Pertumbuhan rambut tidak terbatas ya. Rambut jika dibiarkan dan tidak dipotong, maka akan semakin panjang. Namun, pada bulu mata, alis, pertumbuhannya terbatas. Yang kedua adalah pertumbuhan gigi. Pernah lihat adik bayi? Mereka belum punya gigi kan? Namun, semakin bertambahnya usia, gigi mereka akan bertambah banyak. Pertumbuhan gigi terbatas. Tidak akan tumbuh terus panjang seperti rambut. Lalu, selanjutnya adalah kuku. Kuku sama seperti rambut. Jika dibiarkan, akan semakin panjang. Berat badan juga dapat terus bertambah ya. Bila tidak dijaga, maka akan mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Begitu pula dengan ukuran tubuh, dapat terus tumbuh tinggi. Namun, pertumbuhan tinggi badan seseorang terbatas. Sedangkan contoh perkembangan pada manusia dapat dilihat dari tahap belajar seperti bayi yang pada awal mulanya hanya mampu merayap, lalu merangkak, dan kemudian berdiri. Begitu pula saat belajar bicara, biasanya adik kecil hanya dapat mengucapkan kata-kata tertentu saja. Namun, lama-kelamaan dia akan semakin banyak menyebutkan nama-nama orang atau benda yang ada di sekitarnya. Dan tahapan saat belajar makan sendiri juga termasuk contoh perkembangan manusia ya. Siapa yang ingat waktu kecil pernah disuapin mamanya? Sekarang sudah bisa makan sendiri kan? Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya ukuran, berat, dan tinggi badan yang dapat diukur dengan alat ukur. Sedangkan perkembangan adalah proses pertumbuhan menuju kedewasaan, meliputi fungsi tubuh, kecerdasan, dan tingkah laku. Namun, tidak dapat diukur dengan alat ukur ya. Lalu, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Yang pertama adalah olahraga. Siapa yang suka olahraga? Nah, bagus. Karena dengan olahraga dapat melancarkan peredaran darah kita, serta dapat menyehatkan badan dan juga menguatkan otot kita. Yang kedua adalah rekreasi. Rekreasi bisa kita lakukan di mana saja ya, tidak harus pergi ke tempat yang jauh atau mahal. Karena dengan rekreasi akan menghilangkan rasa bosan dan juga dapat menyegarkan otak atau pikiran kita. Selanjutnya adalah istirahat. Bisa dilakukan dengan cara tidur, karena dengan istirahat dapat menghilangkan rasa lelah dan juga memulihkan tenaga. Oh iya, tidur yang baik untuk anak-anak itu sekitar 8 jam ya. Dan yang keempat adalah udara bersih dan lingkungan yang sehat. Teman-teman pasti suka kan kalau udaranya bersih, lingkungannya sehat. Karena kalau udara dan lingkungannya kotor, pasti membuat kita merasa tidak nyaman. Namun sebaliknya, udara bersih membuat paru-paru kita menjadi lebih sehat.
Dan lingkungan yang sehat membuat hidup kita menjadi lebih nyaman. Yang kelima adalah sinar matahari. Teman-teman masih berjemur kan di pagi hari? Ya, bagus. Karena matahari pagi itu mengandung vitamin yang bagus untuk tubuh kita. Dan yang terakhir adalah makanan bergizi seimbang. Ayo, siapa yang suka makan? Iya, makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok kita. Namun ingat, kita harus memilih makanan yang bergizi seimbang. Apa sih makanan bergizi seimbang? Makanan bergizi seimbang adalah makanan yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, seperti karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral. Nah, teman-teman, siapa yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi Miss Ai sebutkan? Bagi yang belum, yuk sama-sama kita memulai kebiasaan ini. Karena selain akan bermanfaat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan teman-teman, di saat kondisi seperti ini, kegiatan-kegiatan tersebut juga dapat menambah daya tahan tubuh kita, yang pastinya akan membuat kita semakin sehat. Bagaimana teman-teman? Videonya sudah dilihat kan? Jelas? Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya buat kita semua. Oke, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!